Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah dengan NIM 21042327 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 5 dan 6, yaitu tentang manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan. Baiklah, yang pertama yaitu manfaat etika administrasi negara. Etika administrasi publik bermanfaat sebagai petunjuk dalam menjalankan kebijakan publik dan sebagai standar penilaian atas perilaku yang dilakukan oleh administrator dalam menjalankan kebijakan publik. Etika administrasi sebagai petunjuk setiap tindakan pejabat negara dan merumuskan standar-standar norma yang wajib diikuti oleh pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam pengambilan keputusan kebijakan. Etika administrasi publik atau etika birokrasi sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Dengan kata lain, etika administrasi publik dapat dijadikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik, sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator publik dalam menjalankan kebijakan publik dapat dikatakan baik atau buruk. Selanjutnya yaitu materi tentang keterkaitan etika dan proses pembangunan. Dalam kerangka kajian etika, pembangunan secara luas dimaknai sebagai proses perbaikan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih humanis. Better Life ini merupakan sebuah konsep yang juga masih membutuhkan penjabaran lebih konkret, sehingga diperlukan suatu reevaluasi terhadap perubahan sosial masyarakat akibat pembangunan secara periodik dan berkesinambungan. Goulet dan tokoh-tokoh lainnya mengatakan bahwa minimal ada 3 komponen dasar yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami hakikat pembangunan, yakni kecukupan, jati diri, dan kebebasan. Sedangkan Robert B. Potter et al. Menyatakan komponen dasar dari pembangunan itu semestinya melingkupi people, environment, resources, institution, dan communities. Penjelasan Goulet dan Potter pada dasarnya mengerucut pada suatu tujuan dasar yang sama, yakni merencanakan suatu strategi pembangunan yang lebih manusiawi. Komponen-komponen dasar dari pembangunan tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga akan menghasilkan pola strategi pembangunan yang beragam. Berdasarkan penilaian terhadap sejarah mengenai keberhasilan pembangunan di negara dunia ketiga, para pengkaji pembangunan telah memikirkan dan mempertimbangkan bahwa diperlukannya suatu konsep baru mengenai pembangunan, di mana konsep tersebut harus menyertai perencanaan dan praktek pembangunan. Pembangunan harus mampu menyeimbangkan antara dimensi manusia sebagai individu, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini diperlukannya suatu tatanan nilai dan etika yang menyertai program pembangunan tersebut. Etika pembangunan dapat dikembangkan kepada etika pemerintah atau good environment, etika politik atau the practice of good politics, dan etika bisnis atau good corporate governance, yang kesemuanya akan berujung pada good governance dengan 3 pilarnya: pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Etika dan nilai-nilai moral harus diletakkan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk memecahkan persoalan pembangunan. Ide pembangunan sebagai economic growth adalah nilai kreatif yang cenderung berupa keuntungan dan biaya ekonomi. Maka dengan melekatkan etika pada konsep pembangunan akan mampu mengklasifikasi, menilai, dan memperluas pengertian tentang nilai tidak saja pada nilai ekonomi. Materi selanjutnya yaitu perilaku kerja organisasi publik.
Kode etik dan kode perilaku ASN harus diikuti oleh seluruh ASN. Kode etik ASN tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang ini, kode etik dan kode perilaku disebutkan secara bersamaan. Adapun macam-macam kode etik ASN yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kesebelas, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Dan yang ke-12, melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Terdapat beberapa sanksi bagi para ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku. Tak hanya sanksi moral, namun ada juga sanksi administratif yang dijatuhkan pada pelanggar. Sanksi administratif tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam bentuk hukuman disiplin. Ada 3 bentuk hukuman disiplin. Yang pertama yaitu hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran secara tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua yaitu hukuman disiplin sedang berupa yang pertama pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Selanjutnya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Dan yang terakhir yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Yang terakhir yaitu hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan yang terakhir pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.